Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Modbus Slave Server ya. Jadi dalam hal ini skenario-nya adalah kita punya Modbus Slave ID ya. Ada Modbus device yang kita sudah tentukan ID-nya. Jadi kalau di sini kita bisa bikin sampai 247 slave ID ya. Nah, masing-masing ID ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kita pooling. Tujuannya supaya kita bisa masing-masing SCADA ini bisa membacanya ke server. Jadi nggak langsung ke slave ID ya. Karena ribet juga kalau misalnya kita ada 4 seperti ini, gimana caranya nih bisa. Untuk itu kita menggunakan yang namanya Modbus Slave Server. Seperti kita lihat, untuk itu kita menggunakan Node-RED. Kita bisa lihat di sini bahwa pertama-tama kita punya time pooling ya. Jadi setiap 1 detik sekali Node-RED akan melakukan sebuah proses request, yaitu ke function call 3 unit ID 1 dimulai dari address 0 sebanyak 10. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kalau udah di request, maka responnya kita akan masukkannya ke sini ya, ke Modbus serial com. Maka responnya kita langsung store masing-masing ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pertama-tama kita buat dulu masing-masing message, lalu kita bikin value-nya, message 0 dari address 0, dari address 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di sini komennya adalah register holding, kemudian address, lalu kemudian disable message output. Address kita tentukan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Sehingga hasilnya kita bisa lihat di sini ya. Ketika kita proses request, di sini request, hasilnya langsung kelihatan di sini. Disimpan sebagai Modbus server dengan port 502. Setelah kita request, maka kita delay. Bisa kita memang kalau setelah tergantung slave ID-nya ya. Jadi kalau ketika kita sudah request ke slave ID ini, maka biasanya ada delay dulu, baru kita request lagi. Untuk itu kita request yang unit 2, addressnya masih sama, kuantitinya 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita bikin auto increment juga ya. Ini kelihatan. Setelah itu baru kita save. Jawabannya kita save sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman kita letakkan di address 10, 11, 12. Jadi salah satu kekurangannya adalah kita nggak bisa bikin Node-RED ini dengan banyak slave ID ya. Jadi di sini satu slave server Node-RED hanya bisa menampung slave ID 1. Jadi kita nggak bisa bikin sampai 2 atau 3. Untuk itu kita menempatkannya di address 10, 11, dan 12 sampai 19. Kurang lebih seperti itu bagaimana kita membuat proses yang ada di pada gambar ini. Node-RED pooling ke slave ID 1, lalu delay, baru request lagi ke slave ID 2, delay lagi, seterusnya. Lalu hasilnya ditampung di dalam sebuah Modbus array yang ada di Node-RED supaya kita bisa dipanggil oleh masing-masing aplikasi SCADA.
Nah, ini jadinya kayak gini. Untuk itu silakan coba. Jadi mulai dari request per 1 detik, lalu kita lakukan message request block, hasilnya kemudian ditampung seperti ini. Jadi masing-masing address akan kita tulis satu-satu. Jadi nggak bisa langsung value message pilot gitu, kayaknya nggak bisa dia. Jadi harus di split jadi sesuai dengan jumlah yang ada. Demikian juga yang dari RTU 2 ya. Kita harus split satu-satu seperti ini. Jadi nggak bisa langsung message value, tapi harus dipecah satu-satu, lebih seperti itu. Sehingga hasilnya kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat setup connection. Di sini kita pakai menggunakan Modbus TCP ya, yang larinya ke sini. Sedangkan yang ini menggunakan Modbus serial.com. Nah, di sininya kalau kita lihat slot definition, kita menggunakan mana ya? Nah, ini kita menggunakan COM1 seperti itu. Sehingga kita bisa lihat proses tersebut akan memindahkan dari address ini slave ke sini, lalu dari sini ke sini dengan menggunakan Node-RED sebagai slave server. Tentu saja kalau dengan begini kita bisa gunakan, karena dia slave server berarti kita bisa banyak ya. Tapi kalau tanpa ini kita nggak bisa nih bikin kayak gini, karena serial itu hanya bisa satu. Oke, saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan. Silahkan dicoba sendiri dengan menggunakan Modbus slave dan Modbus pool lalu Node-RED. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.